Ya langsung saja kita todong jawabannya ya ke Mbak Vita dan juga Mas Luki. Saya mau ke Mbak Vita dulu. Jadi bagaimana ya kemudian untuk mengajak masyarakat kita bisa lebih aware lagi, bahkan juga action begitu ya untuk beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan gitu. Oke, ini saya mau bahas tadi bahasan kita. Ya. Jadi BPJS itu kan sampai 18 triliun. Betul. Dan APBN kita tuh masih menyokong BPJS. Jangan sampai pajak yang kita keluarkan akhirnya untuk membayar BPJS yang sebenarnya penyakitnya itu karena polusi udara juga gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya dari sisi pajak, dari apa yang kita keluarkan, itu satu. Terus kedua, kita juga harus tahu dong, maksudnya kayak kita pengen hidup sehat. Kemarin tuh data terakhir dari EQLI, dari University of Chicago, angka harapan hidup kita di Jakarta itu berkurang 5,5 tahun. Jadi kalau harapan hidup kita 70 tahun, terus berkurang 5,5 tahun berarti jadi 64,5 tahun dong. Iya kan? Itu kan sebenarnya hal yang kita nggak mau. Jadi sebenarnya langkah pertama yang bisa kita lakukan memang karena menggunakan transportasi publik gitu. Kita bisa buat lah, kita contoh MRT sekarang kalau di TikTok sering lihat kan kalau a day in my life atau misalkan naik MRT dan sebagainya. Mungkin sekarang kita bisa buat dari situ gitu loh, karena menjadi aktivitas sehari-hari bahkan aktivitas sehari-hari, dan itu semoga semakin masif ya orang-orang menyuarakan tentang itu, dan akhirnya pemerintah juga nyadar bahwa hal yang pertama dilakukan mungkin kita bisa integrasi public transportation, terus EV-nya juga harus ditingkatin lagi, ya paling nggak bertahap lah dalam waktu 5 tahun ke depan ini gitu. Oke. Mas Luki, kita bicara soal insentif tadi ya. Kalau soal kebijakan itu pemerintah pasti sudah punya kerangkanya, blueprintnya gitu. Tapi minimal ya insentif yang mungkin bisa diusulkan gitu. Insentif seperti apa sih sehingga mengajak kita semua nih ya. Orang-orang mau nih pakai transportasi umum bis listrik lah. Jadi insentif yang dimaksud itu saya akan mulai dari blueprint tadi. Pemerintah memang sudah membuat kerangka kebijakan, bauran kebijakan justru, bukan kerangkanya. Nah, ini yang diperlukan adalah akselerasi agar lebih cepat reformasi ini terjadi di bidang public transport ataupun di bidang penggunaan EV. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, insentif bagaimana? Nah, dalam pendekatan ekonomi kita bisa mulai dari insentif kepada tiket misalkan atau biaya penggunaan jasa EV tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, artinya dari insentif tersebut seandainya nanti akan penetrasi lebih luas, karena pendekatan energi baru terbarukan tidak hanya EV, bisa ada solar panel, bisa ada hydro dan sebagainya. Nah, which is itu biayanya cukup tinggi. Berarti apa? Harus ada bauran kebijakan lagi di sektor keuangan, misalkan mekanisme pembiayaan ya menggunakan. Nah, ini sudah dicoba subsidi. Tapi mungkin dalam soal ini kita harus masuk kepada kebutuhan premier dulu. Yang sekarang terjadi itu kan subsidi di sekunder. Sekunder itu artinya ada pangan, sandang, papan. Yang menyandang mobil, motor disubsidi. Tapi kalau masuk ke kebutuhan premier seperti kebutuhan listrik sehari-hari, itu penetrasinya akan lebih kena tuh, lebih kena, sehingga akan menjadi pembelajaran bagaimana penggunaan energi baru terbarukan khususnya EV itu akan lebih baik. Nah, jadi tujuan orang bijak itu menentukan keputusan itu sebenarnya bukan mencari kebahagiaan, tetapi menghindari rasa sakit. Itu dia salah satunya tadi ya. Tapi mari paling enggak kita sebagai anak muda paling enggak harus ada dulu, kita coba lihat dulu nih seperti apa sih kualitas udara di DKI Jakarta gitu kan. Ada berbagai aplikasi yang juga bisa dihadirkan. Tapi cara ngebacanya gimana nih? Mungkin Mbak Novita bisa bantu kita. Mungkin kita hadirkan juga di layar kaca Anda pemirsa kualitas udara di Jabodetabek pagi hari ini secara langsung seperti apa. Nah, coba monggo Mbak Novita bisa bantu kita. Jadi kalau sebenarnya ada standar yang berbeda-beda ya. Nah, kalau ini saya kurang tahu standarnya, tapi memang tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi buat anak-anak, terus lansia, nah itu sebaiknya jangan terpapar langsung paparan udara langsung lah gitu. Jadi sebaiknya di dalam ruangan, kalau punya air purifier dengan HEPA filter bisa menggunakan itu gitu. Jadi memang nggak boleh keluar rumah gitu. Tapi kita juga harus ngelihat PM 2.5-nya seperti apa gitu. Dan itu kan ada maps tuh di bagian sebelah kiri tuh Mbak. Kalau kita lihat kayaknya hampir sedikit banget yang warnanya hijau gitu ya, merah, kuning, oranye semua di situ. Ada yang ungu kayaknya itu ungu kayaknya sangat berbahaya, sangat tidak sehat biasanya. Jadi hijau itu sehat, terus kemudian kuning itu moderate, terus orange itu tidak sehat untuk kelompok sensitif, terus kemudian merah itu tidak sehat,
ungu itu udah masuk sangat tidak sehat. Terus kalau Ya, udah ungu warnanya tadi? agak, iya, kalau ungu itu Semakin sangat gelap, tidak semakin sehat. berbahaya ya. Semakin Iya. gelap, semakin berbahaya. Kemarin yang di Amerika di New York New York. itu udah beracun, Oke. gitu. Jangan sampai kita sampai Amit-amit lah ya. gitu. amit-amit. Jangan dong, jangan Vita. Mbak Vita, terima kasih. Mas Keren Luki juga banget, terima ih. kasih ya diskusinya pagi hari ini. Kita sudah Terima bicara kasih banyak. soal transportasi umum, bis listrik. Mudah-mudahan juga ini bisa diamini oleh kita semua Iya, untuk jadi Pak, sadar gitu itu ya. dia. Paling nggak tadi kita disadarkan juga kalau mau awet muda, nah naik transportasi publik. Oke, sekali lagi Mas Luki terima Ya. kasih. Terima kasih Mbak banyak, Vita, terima Mbak. kasih ya. Mas.